Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Farhan Abdul Rashid. Saya merupakan salah satu peserta didik dari SMA Negeri 1 Wanita Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pendapat saya, argumen saya mengenai mosi. Dewan ini percaya bahwa apatis terhadap politik merupakan sikap yang tidak bermoral. Sebagai tim pro, saya sangat setuju dengan mosi tersebut. Dewan juri yang terhormat, sebelumnya, mari kita telusuri apakah yang dimaksud dengan sifat apatis ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), apatis mengacu mempunyai arti acuh tidak acuh maupun tidak peduli dengan hal yang terjadi di sekitarnya. Jadi, apabila kita implementasikan dalam lingkup politik, hal tersebut berarti bahwa sesungguhnya mereka tidak peduli dengan keadaan politik daerah atau negaranya. Mereka tidak peduli dengan sistematikanya, tidak peduli dengan pemilihannya, maupun implementasi-implementasinya. Yang perlu saya tekankan di sini adalah, pertama, partisipasi politik adalah kewajiban moral. Setiap warga negara Indonesia yang berdiri di atas negara kesatuan Republik Indonesia memiliki hak dan tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam proses politik. Hal ini didukung dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pasal 21 yang berbunyi, setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas. Hal tersebut memungkinkan kita untuk menyuarakan pendapat kita, memilih pemimpin yang kita yakini, dan mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Apabila kita bersifat apatis dalam lingkup politik, hal tersebut sama saja dengan kita menolak hak istimewa berpolitik kita, yang berarti menghilangkan kewajiban kita untuk berkontribusi pada masa depan bangsa negara Indonesia. Apatis terhadap politik sama saja dengan mengkhianati perjuangan para pahlawan yang telah merebutkan kemerdekaan dan demokrasi bagi rakyat Indonesia. Poin kedua yang ingin saya sampaikan adalah apatisme politik dapat membahayakan demokrasi. Ketika orang-orang apatis terhadap politik mereka tidak mau terlibat dalam proses pengambilan keputusan atau pemilihan dalam berdemokrasi, serta tentunya tidak akan mengawasi pemimpin mereka. Hal ini dapat membuka peluang bagi pihak-pihak ataupun oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan praktik hal-hal yang tidak bermoral seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Kita dapat mengambil bukti nyata kasus skandal Senturi yang melibatkan pemberian dana talangan sebesar 6,7 triliun rupiah kepada Bank Senturi. Dan ini menunjukkan bagaimana apatisme politik dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan. Mereka yang memiliki kuasa akan semena-mena karena kita tidak memperhatikan dan tidak peduli dengan apa yang mereka lakukan. Masyarakat yang apatis terhadap politik tentunya tidak akan berpartisipasi dalam mengawasi kinerja pemerintah dan memastikan dana publik digunakan secara bertanggung jawab. Naasnya, apabila kita mengambil contoh yang lain, yaitu pada pemilu terakhir kita, pemilu tahun 2024, pada pemilihan presiden, terdapat 40 juta lebih suara golongan putih ataupun golput, yang dimana padahal pemilu seringkali diputuskan dengan selisih suara yang sedikit. Suara kita dapat membuat perbedaan dalam siapa yang terpilih dan kebijakan apa yang mereka buat. Jadi, sangat disayangkan apabila ada segitu banyaknya orang yang menyia-nyiakan hak istimewanya. Hal tersebut menunjukkan bahwa sifat apatisme di Indonesia masih sangat-sangatlah tinggi dan wajib untuk dibenahi. Apatisme politik, bagaikan monster yang mencabik demokrasi, harus dilawan dengan strategi solutif dan komprehensif. Contohnya adalah, kita harus meningkatkan kesadaran politik masyarakat seperti dengan pendidikan politik sejak dini dengan cara membiasakan siswa untuk diskusi politik. Selain itu, kita juga dapat mencari cara lain dengan cara mempermudah partisipasi politik seperti dengan cara mempermudah proses pendaftaran pemilu, pencoblosan suara, dan pengawasan pemilu. Karena logikanya saja, apabila kita diberikan fasilitas yang baik dan mumpuni, otomatis hati kita juga akan tergerak untuk proses politik secara sukarela
tanpa adanya paksaan dari suatu pihak manapun. Tentunya hal tersebut dapat mengurangi tingkat apatisme yang tinggi di Indonesia. Saya ulangi, saya sebagai tim pro sangat setuju dengan mosi perdebatan pada hari ini. Apatisme bagaikan racun yang menggerogoti demokrasi, melumpuhkan suara rakyat, dan membuka jalan bagi penyalahgunaan kekuasaan. Marilah kita lawan apatisme dengan semangat yang membara, bagai api yang berkorban menerangi jalan menuju demokrasi yang gemilang. Bersama kita bangun bangsa yang adil, sejahtera, dan terhindar dari belenggu apatisme. Ingatlah, suara rakyat adalah suara kita. Jangan biarkan apatisme membungkam suara kita. Mari ciptakan Indonesia yang bersinar terang, bukan Indonesia yang tenggelam dalam gelapnya apatisme. Sekian argumen saya. Mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan ada kurangnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.